Oke, lanjut. Nah, ini berikut ini termasuk monosakarida kecuali. Oke, ini kita ngomongin apa nih? Karbohidrat berarti ya. Oke, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi organisme. Jadi, makanya orang Indonesia itu banyak makan nasi karena dia banyak karbohidratnya di situ. Karena dia sumber energi utama. Tapi karbohidrat itu terdiri dari monosakarida gitu ya. Tersusun dari makromolekul karbohidrat itu makromolekul. Makromolekulnya tersusun dari monosakarida, gitu ya. Monosakarida itu apa aja sih, gitu ya? Monosakarida, gitu ya. Jadi karbohidrat itu terdiri dari monosakarida. Monosakarida itu apa aja? Monosakarida itu jenisnya apa aja, gitu ya? Atau contohnya apa aja? Contohnya itu glukosa, glukosa, gitu ya. Jadi ininya sebenarnya di karbohidrat itu banyak glukosanya dalamnya, gitu ya. Terus ada juga fruktosa. Ini contoh-contoh dari fruktosa. Ada juga galaktosa. Galaktosa ini suka marah-marah nih ya. Monosakarida suka marah-marah apa? Galaktosa. Oke. Ada silosa. Ada silosa. Gitu ya. Terus ada juga ribosa. Oke. Ribosa ini semuanya adalah monosakarida. Tapi ada juga nanti sakarida-sakarida yang bergabung menjadi disakarida, gitu ya. Disakarida. Jadi gabungan beberapa dari monosakarida digabung. Nanti ada yang namanya maltosa. Maltosa itu gabungan antara glukosa sama glukosa lagi. Maltosa. Terus ada juga namanya laktosa. Laktosa itu apa ya? Gabungan antara apa nih? Lupa nih. Glukosa sama galaktosa itu namanya laktosa. Terus ada juga yang namanya sukrosa. Sukrosa. Kalau yang kriuk-kriuk sukro, kacang itu ya. Sukrosa itu gabungan glukosa dengan fruktosa. Di sini kecuali nih, ya kecuali yang bukan monosakarida. Glukosa, oke. Sakarid glukosa, ada fruktosa, oke. Ada galaktosa, ada juga sibusa, ada. Maltosa ini dia. Dia termasuk disakarida, gabungan dua dari monosakarida. Oke, cakep. Oke, see you. Dadah. Oke, yuk. Penyusun disakarida laktosa. Jadi kita ngomongnya disakarida nih. Kan kita udah bilangin nih bahwa disakarida itu gabungan dari monosakarida, gitu kan ya. Ada apa aja sih? Ada maltosa, ya kan ya. Terus ada ini yang disakarida ya. Ini disakarida, ada maltosa, ada laktosa, ada apalagi sukrosa, sukrosa, gitu ya. Ada maltosa, ada laktosa, ada sukrosa. Kalau maltosa itu gabungan glukosa dengan glukosa. Glukosa kan monosakarida, digabung lagi dengan glukosa lagi, jadilah apa? Maltosa. Kalau laktosa itu adalah gabungan glukosa ditambah dengan galaktosa. Tosa yang galak adalah galaktosa. Oke. Kalau sukrosa itu gabungan glukosa lagi tapi dengan fruktosa. Fruktosa. Yang ditanyakan apa tadi? Laktosa. Ini laktosa. Laktosa itu berarti glukosa sama galaktosa. Sip, ini dia. Gampang ya? Sip, so easy insyaallah. Oke, maju terus. Oke, lanjut. Kita ngomongin apa nih? Protein. Protein ya. Protein itu dia juga polimer juga. Kalau monomernya adalah asam amino, ya. Ini jawab. Oke, fungsi-fungsi protein dalam organisme kecuali maksudnya, gitu ya. Kecuali apa nih? Betul, dia sebagai enzim. Enzim itu juga disebut sebagai apa?
Betul, biokatalisator. Dia juga sebagai katalisator ya, atau biokatalisator dalam tubuh. Dia juga fungsi sebagai bioregulator. Ini fungsi banyak banget nih, bioregulator. Makanya protein itu penting banget dalam tubuh gitu ya. Dia juga sebagai reseptor. Dia juga sebagai pelindung, plus sebagai pertahanan dalam tubuh gitu ya. Yang nggak masuk berarti oksidator ya. Ini kan ada semua nih, ada ya, ada ini, ada yang nggak ada oksidator, jadi dia tidak berfungsi sebagai oksidator. Oke, kan pertanyaan kecuali, bukan keculai. Oke, ngerti ya? Cakep. See you, dadah. Oke, lanjut. Nah, asam amino. Asam amino itu adalah dia eh, bentuk monomer dari apa? Protein. Nah, oke. Jadi protein sebelum bisa dicerna dalam tubuh harus dijadikan asam amino dulu tuh. Nah, oke. Sehingga baru bisa dicerna. Nah, di asam amino yang biasa diproduksi oleh tubuh disebut dengan apa nih? Jadi asam amino itu ada dua nih, asam amino, ada apa? Esensial, ada juga non esensial. Nah, yang biasa dijual-jual itu ya yang esensial. Oh, kenapa dijual? Nah, karena dia tidak diproduksi dalam tubuh. Oke, jadi dia tidak diproduksi tubuh, tidak di gimana sih nulisnya? tidak diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkannya dari luar. Dari luar itu ya dari makanan. Makanya yang dijual adalah makanan-makanan yang mengandung asam amino esensial. Kalau non esensial berarti yang mampu diproduksi oleh tubuh nih, oleh tubuh kita sendiri maksudnya gitu ya. Mampu diproduksi oleh tubuh kita. Nah, seperti itu. Ini pertanyaannya apa? Pertanyaan asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh berarti justru yang non esensial. Nah, hati-hati ya. Non esensial. Oke, seperti itu. Oke, paham ya. Jadi ada dua, ada esensial dan ada non esensial. Oke, jenis-jenisnya banyak ya. Di sini ada valin, ada lisin, ada leusin, ada metionin gitu kan untuk esensial. Untuk yang non esensial juga banyak juga. Ada treonin, fenilalanin kalau nggak salah gitu ya. Agak lupa nih, nanti buka sendiri lagi ya. Oke, see you, dadah. Oke, fungsi lipid dalam tubuh. Ayo, lipid itu buat apa aja? Intinya, fungsi utamanya. Betul ya. Lipid itu untuk menyimpan energi. Nah, ini fungsi dari lipid nih, menyimpan energi. Ini fungsi dari lipid. Nah, kalau biokatalisator ini fungsi dari asam amino atau protein. Ini jadi protein. Nah, ini fungsi protein. Bioregulator juga sama, ini fungsi protein juga. Reseptor juga sama, ini sebagai protein juga sama. Nah, ini juga sebagai protein. Nah, gitu ya. Yang ditanyakan fungsi lipid, ya udah berarti penyimpanan energi gitu ya, dan sebagai nyusun membran sel. Jadi fungsi utamanya itu lipid itu ada dua tuh sebenarnya. Lipid itu ada menyimpan energi gitu ya, menyimpan energi, sekaligus apa? Betul, penyusun membran sel. Penyusun membran sel. Cakep, bisa ya? Oke, sip, easy insyaallah ya. Mati nih jawabannya. See you, dadah.